Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat ketemu Pak Lurah. Ini kita mengadakan podcast juga yang pertama kali. Saya itu betah Pak Lurah kalau di Ploso itu. Suasananya itu nyaman. Ini kita berada di perpustakaan Desa Ploso. Tunas Bangsa. Perpustakaan. Ini juga pernah menjadi juara kabupaten dan mewakili juara 1 kabupaten, juara lomba perpus tingkat provinsi juara 2. Ya, alhamdulillah. Memang saya percaya Pak Lurah punya visi dan misi yang melekat, dan tingkat keberhasilannya itu kok nyata ya, Pak. Nah, karena dukungan dari kelembagaan dan juga kinerja dari teman-teman perangkat yang memang masih di masa-masa keemasan, semangatnya luar biasa, masih muda, rata-rata muda Pak Lurah perangkatnya. Kalau kita bicara hari ini Pak Lurah, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan ataupun memang ada penurunan dari penghasilan ekonomi. Saya pengen tahu dari Pak Lurah sendiri bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Desa Ploso ini Pak Lurah. Per hari ini, khususnya di tahun ada wabah pandemi COVID-19. Ini kalau dilihat dari kultur masyarakat Desa Ploso itu 85% adalah petani, Mas Abi. Petani. Itu dan baik di Kasem maupun di Ploso ya, sendiri. Di 10 RW menyebar. Tapi alhamdulillah Desa Ploso itu punya usaha menengah, khususnya usaha UMKM, usaha kecil di perumahan. Itu namanya Paguyuban Sari Roso. Meskipun dari 85% warga Ploso itu adalah petani dan lainnya juga ada ASN pejabat di pemerintahan dan juga ada guru, tapi Paguyuban Sari Roso itu adalah paguyuban betul-betul tidak ada dampak di saat pandemi 19 melanda di negara kita. Di usaha menengah kecil atau UMKM itu tidak ada dampaknya, karena dari paguyuban itu sendiri menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, khususnya usaha makanan, itu kurang lebih per hari itu modal berputar kurang lebih 40 juta. Berarti dari UMKM yang ada, ya, dari UMKM yang ada. 140 pembuat dan kisar 40 penjajahnya. Itu berarti bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, Pak Lurah itu. Alhamdulillah, dari khususnya tidak hanya warga Desa Ploso Paguyuban itu, dari luar Desa Ploso pun merasakan dampak dari Paguyuban Sari Roso. Dan per hari ini pun juga dari pemerintah desa, khususnya lewat BUMDes, dan juga ikut katakanlah sebagai pembinaan, sebagai penopang kaitannya dengan permodalan usaha Paguyuban Sari Roso itu sendiri. Ini ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana cara mengatasi dan strategi apa dari pemerintah desa ini untuk mengentaskan kemiskinan dari jenengan sebagai kepala desa? Monggo Pak. Ya, apalagi tahun-tahun ini sangat nyata ya, dirasakan. Mas Yakin kami sendiri juga punya terobosan khususnya dari dana desa yang memang diperuntukkan untuk support masyarakat. Dengan dasar yang kami gunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan di tahun 2021 nomor 222 kalau salah, 2007, dan juga dari Peraturan Presiden nomor 104 di tahun 2021. Kami gunakan dana desa itu untuk BLTDD. Warga kami kurang lebih 109 keluarga penerima manfaat. Jadi per bulannya kita salurkan
itu sejumlah 32.700.000. Kalau dikalikan 12 berarti selama 1 tahun itu sejumlah 392 juta, hampir 400. Sangat besar Pak Lurah. Ya. Itu alhamdulillah pihak TDD bisa Pihak sangat TDD. membantu. Nah, Walaupun hanya hanya kita tugasnya menyalurkan, tapi tupoksinya memang kita betul-betul salurkan sesuai dengan peraturan kementerian dan juga peraturan presiden. Dan bahkan tidak hanya itu, di saat warga memang yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, ya, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, kami juga ada agenda khusus bagi janda, duda, lansia yang betul-betul miskin dan tidak mampu. Itu sejumlah 16 warga, kurang lebih kalau anggarannya kisaran 8.500.000 setiap tahun itu agenda dan tetap minimal itu bisa memberi dan ya paling tidak merasakan membantu lah, ya, bisa merasakan mereka bahwa ternyata dana desa itu bisa dirasakan oleh semua lapisan yang memang benar-benar membutuhkan, Pak Lurah. ya, harapan kita semua seperti itu. Kalau kita bicara tentang bantuan langsung tunai BATDD, itu bagaimana Bapak cara mengetahui data itu apakah ini benar-benar miskin, membutuhkan atau tidak, itu bagaimana Pak? Kalau kita berdasarkan aturan dari Kementerian PDT ya, dan juga dari Kemensos, itu ada parameter. Tapi memang di saat parameter itu kita terapkan, ya kita ini juga sulit mencari parameter komponen, karena sudah di tahun-tahun negara kita yang negara bisa dikatakan negara maju, sulit kalau ngomong parameter, rumahnya belum ubin, tidak pakai listrik, memasak masih pakai kayu, nah, kaitannya dengan tingkat pendidikan. Nah, kita koordinasi dengan kelembagaan desa yang ada, tentunya RT RW dan juga BPD. Di situ kita rembuk bahwasanya masing-masing di kewilayahan, ya masing-masing di kewilayahan di RT, dari RT 38 yang ada, itu kita ambil 2 orang yang betul-betul memangnya miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Terus sementara ini dan maksudnya langkah-langkah terakhir ini, selain BATDD dan yang lain-lain bantuan itu, apa yang sudah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tuh Pak, selain BATDD atau RTLH atau nanti bantuan itu apa yang menjadi langkah jenengan itu? Terkait sesuai dengan regulasi dan aturan dari kementerian. Jadi dana desa itu tidak kita fokuskan di penanganan kemiskinan, khususnya untuk BATDD yang 40% di taat aturan presiden yang nomor 104 di tahun 2021. Tapi di situ juga ada kamar sendiri untuk peningkatan atau penyaluran di ketahanan pangan nabati dan juga hewani, khususnya sarpras yang ada di lingkungan persawahan. Seperti yang saya katakan tadi, penduduk pelosok adalah 85% itu petani. Nah, di situ sarprasnya khususnya untuk peningkatan arus lalu lintas, jalan, irigasi, itu kita alihkan, fokuskan di ketahanan pangan. Berarti alhamdulillah Pak Lurah, dana desa ini sangat membantu masyarakat ya, dan untuk kelancaran ekonomi, kelancaran di desa maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin kita suatu saat akan berjumpa lagi dalam season berikutnya. Sering berjumpa itu malah bahagia. Alhamdulillah sering berjumpa dan semoga tambah sehat. Amin. Ada slogan untuk Desa Ploso Pak Lurah. Nanti kita slogan itu kita bersama-sama dengan Kabupaten Blitar. Siap. Monggo jenengan. Ploso itu memang ada slogan. Ploso bergema, yaitu adalah bersama warga membangun desa, maju bersama, sejahtera bersama. Terima kasih dari saya sebagai pendamping lokal Desa Ploso, Kecamatan Silopuro, Kabupaten Blitar. Kita akan berjumpa lagi dalam season berikutnya, dalam podcast berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.